kali ini kita akan membahas parameter dan variabel stored procedure. Nah, di sini ada 3 macam parameter in, out, dan in out. Langsung saja kita panggil database-nya. Kita show tables. Muncul 3 table. Nah, kita akan buat contohnya parameter in. Yang pertama kita akan buat prosedur get mahasiswa. Kita delimiter, create prosedur get mahasiswa, begin, select bintang from mahasiswa, titik koma, and lalu delimiter, execute. Nah, udah jadi create prosedurnya, lalu kita panggil dengan call get mahasiswa titik koma. Nah, itu tampil tabelnya. Lalu kita akan buat lagi contohnya prosedur kedua, yaitu prosedur get MK by semester. Caranya juga sama kayak tadi, create prosedur get MK by semester dalam kurung, tapi ini pakai in SMT in integer 2. Itu maksudnya SMT itu semester ya, itu singkatannya, maksudnya kayak variabelnya. Kita delimiter terus execute, kita panggil call get MK by semester dalam kurung 3. Nah, itu yang keluar mata kuliah yang ada di semester 3 semua. Kita buat lagi prosedur ketiga, prosedur get MK by sem SKS. Create prosedur get MK by sem SKS dalam kurung in sem integer 2, maksudnya ini variabel semesternya diganti sem, integernya datanya itu cuma 2, maksudnya panjangnya itu cuma 2. Itu SKS, aku kasih variabel SKSS. Ini where-nya where semester sama dengan sem, sama yang kayak in sem itu, and SKS sama dengan SKSS. Execute, lalu kita panggil call get MK by semester SKS 3,1, maksudnya itu semester 3, SKS-nya cuma 1. Nah, itu yang muncul. Kalau kita ganti 2, yang muncul itu. Lalu kita set at SMT, maksudnya berapa sih semester ya yang mata kuliah semester 3. Lalu kita select at SMT. Nah, itu ada 3. Lalu kita panggil prosedur get MK by semester at SMT. Itu yang muncul. Lalu kita buat prosedur selanjutnya, prosedur add dosen. Create prosedur add dosen dalam kurung in kode dosen. In kode dos itu variabelnya kita pakai varchar karena teks. Kita ikuti langkah-langkah seperti di tutorial ini. Terus kita insert into dosen, values-nya kita masukin, kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Nah, ini maksudnya kita nanti nambahin sendiri. Kita execute.
Nah, kita panggil prosedurnya. Nah, ini kita nulis sendiri, kita nambahin sendiri, maksudnya ini tuh. Ini gak bisa karena 212 itu udah aku masukin, jadi kita ganti 213. Nah, lalu kita lihat di tabel dosen. Nah, itu udah nambah di tabelnya. Sekarang kita buat contoh buat parameter outnya, buat prosedur jumlah dosen. Kita delimiter, create prosedur jumlah dosen dalam kurung out jumlah underscore dos, ini jumlah dos ini variabelnya, integernya 3, terus select count. Nah, untuk nulis countnya itu gak usah pakai spasi karena nanti gak bisa, harus gandeng into jumlah dos from dosen and delimiter execute. Nah, itu udah jadi prosedurnya. Kita panggil prosedurnya call jumlah dosen add jumlah dosen execute, lalu kita select jumlah underscore dosen. Nah, itu ada 7 dosen jumlahnya di tabel. Terus kita select bintang from dosen. Nah, itu nama-namanya, itu datanya ya. Kita buat contoh buat parameter in out. Kita buat prosedur count by SKS. Ini menghitung banyaknya SKS. Create prosedur count by SKS dalam kurung in out var. Var itu variabelnya, integer 3, begin select count dalam kurung kode MK into var from mata kuliah where SKS sama dengan var. Jadi var itu variabelnya SKS. Lalu kita panggil lagi, kita buat prosedur lagi, set add SKS sama dengan 2. Lalu kita panggil count by SKS dalam kurung add SKS. Lalu kita select. Nah, itu yang SKS-nya ada 2, itu ada 1 jumlahnya. Kita buat lagi prosedur count by gender. Create prosedur count by gender in gender varchar panjangnya 3, out total integer panjangnya juga 3, begin select count name into total from mahasiswa where jekyll sama dengan gender, maksudnya jenis kelamin sama dengan gender. Kita execute, lalu kita panggil count by gender. Kita tambahin dalam kurung p, add total. Nah, lalu kita select add total. Nah, totalnya ada 3 yang bergender perempuan.
Lalu kita select di bintang from mahasiswa, apakah benar? Nah, jadi itu benar.